Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Illahumma innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Alfa Hong Kong kerjasama dengan IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang alhamdulillah secara istiqomah kita laksanakan setiap Jumat malam untuk silaturahmi, untuk talabul ilmi, untuk berdiskusi dan memperdalam kajian-kajian Islam mulai dari berbagai aspek. Dan mudah-mudahan walaupun dilakukan secara online dan walaupun hari ini juga sebagian besar juga offline di kantor Dompet Alfa Hong Kong, semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai majelis zikir yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin. Amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi di yaumul akhir nanti. Amin. 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 Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di Zoom dan juga yang teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Alfa Hong Kong. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang datang langsung dari Kota Depok, pimpinan Pesantren Tahfiz Karim Institute, Kaji Dr. Ahmad Fihri LCMA, yang alhamdulillah akan melakukan safari dakwah internasional di Hong Kong ini beserta tim selama beberapa 2 minggu ya, selama minggu, dan alhamdulillah malam hari ini kita bersama beliau untuk mengkaji satu tema yang menarik yang tadi sudah disampaikan secara singkat spill-spillnya di sholat Jumat di KJRI Hong Kong. Nah, di kajian malam ini kita tuntas habis selama 1 jam nanti beliau mengenai manusia dalam Al-Quran. Jadi ini satu hal yang mungkin sudah pernah ada yang mendengar temanya, tapi kali ini kita bisa interaktif dan kita bisa lebih dalami, dan akan disampaikan langsung oleh beliau pada malam ini, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat buat kita, semakin meningkatkan keimanan dan keselamatan. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir bergabung bersama di link Zoom, marilah kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, mau lewat dulu? Oke. Kalau tilawah, oke, pakai Ustaz ini. Ada spesial. Spesial. Malam hari ini juga ada Ustaz Pak Kiai didamping oleh santri beliau, Mas Hakim. Oke. Insya Allah akan membuka dengan tilawah surat apa, Mas? Surat apa? Baqarah. Ya, apalah. Sama. Satu surat. Ya, satu surat. Silakan. Favoritnya apa? Baqarah. Ayat 26. Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hakim sudah membacakan suci Al-Quran sebagai pembuka pada eh, malam hari ini. Dan insya Allah dalam 2 pekan ke depan akan ada daurah untuk pendalaman tahsin, khususnya fokus Al-Fatihah. Jadi yang punya kesempatan untuk hadir bisa hadir. Jadi simak terus informasinya di Facebook Luka Dua Pahok. Selanjutnya mari kita mulai kajian malam hari ini untuk tausiah dari Ustaz Teddy Dr. Ahmad Fikri. Pada Ustaz. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang sama-sama kita hormati General Manager Bedua Hong Kong, Ustaz Fajar, Pak Ghazali, Fajari, kemudian Pak Arif, Pak Adi, Ustaz Husnul, kemudian Ustaz Hakim. Ini di sini ada Ustaz Hasan juga ya. Alhamdulillah hari ini Allah berikan istiqomah dalam salah satu amal soleh dan amal kebaikan kita untuk selalu saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, dan hari ini kita kedatangan tamu Ustaz Hakim dan Om Faid. Kemudian materi ini tadi sudah di-spill di khutbah Jumat, cuma karena temanya memang di Jumatan yang hanya beberapa menit, dan ternyata Pak Adi ingin lebih mengurai kembali dan mendalami lebih detail lagi, dan tadi sudah Pak Adi lagi belajar, kita lagi diskusi yang sangat luar biasa mendalam dan menarik terkait tentang al-insaniyah, kemudian terkait tentang at-tadayun dan nilai-nilai yang perlu kita pahami betul, karena memang Islam yang menjadi ruh pemahaman kita sejatinya memang sudah harus fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum iman itu adalah ilmu. Itulah kenapa ayat Allah itu menjadi sebuah kekuatan awal turun adalah tentang konsep pemahaman. Maka di sana ada kata perintah iqra, baca, baca situasi, baca tentang semesta, baca tentang ketuhanan. Dan Pak Arif, anak saya itu tidak sekolah di seperti biasa. Makanya kenapa saya hari-hari ini kan mendalami tentang konsep ayat-ayat di Juz 30 itu bicara tentang semesta. Waktu itu orang tuanya kalau nggak paham tentang konsep, ada guru yang memerintahkan, tadi ada jeruk perasaan, tolong cariin buah yang ada bijinya gitu. Itu kalau orang tua nggak paham maksud kenapa perintah cari yang ada bijinya, karena Allah bicara Al-Quran itu adalah tentang konsep hab, tentang konsep biji, bahkan tentang konsep air hujan, bahkan bicara tentang konsep siang dan malam. Itulah kenapa yang lebih banyak diturunkan awal itu sebelum ngomongin tentang hukum-hukum, itu adalah bicara tentang penguatan keimanan. Singkat, padat, dan menghujam. Itulah yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Maka kurikulum anak saya itu namanya Kutab Al-Fatih di Depok, sama Ustadz Budi Azhari. Itu materinya cukup mendalam. Harapannya ketika semua konsepsi tentang apa yang ada di tengah kita itu adalah basically-nya adalah iman, basically-nya adalah pemahaman, kemudian lahirlah pemahaman imam, baru nanti actionnya adalah ibadah. Nah, hari ini kan kita lebih mengikuti nenek moyang dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita, ayah bunda kita, baru kita ngikutin pola-pola yang sudah berjalan di rumah kita, di keluarga kita. Maka ini yang menjadi PR, kenapa ayat-ayat Allah itu bahkan ngomongin sholat itu kan setahun sebelum hijrah, ya kan? Ngomongin tentang ibadah kan setahun sebelum hijrah makanya penting banget penguatan di sisi turunnya ayat kita harus pahami, kemudian pesan-pesan sirah itu dikuatkan, dan tadi sudah diskusi, saya baca Rohikul Maktum, kemudian diskusi terkait tentang fikih sirah yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Buti, Ramadan, itu ulama dari Syria mengambil butiran-butiran apa ya, dulangan-dulangan sirah, kemudian diambil intisari-intisarinya,
kemudian Rahiqul Maktum yang itu menjadi eh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri yang menjadi kitab yang hari ini sangat fenomenal terkait tentang masalah sirah yang sangat kronologis dan cukup sangat luar biasa. Dan izinkan hari ini eh, saya akan bicara tentang manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran yang Allah hadirkan kepada kita itu adalah bukti kekuatan dan apa ya, sumber yang perlu banyak kita ambil inspirasi dan nutrisinya. Maka saya sering menyampaikan dan itulah kenapa lembaga saya namanya Al-Quran Al-Karim. Makna Al-Karim itu adalah bukan mulia. Terlalu cetek kalau diartikan Al-Quran Al-Karim itu diartikan mulia. Makna aslinya adalah begini, Pak Arif. Memberikan banyak inspirasi. Asli katanya adalah al-jud. Al-jud itu artinya dermawan, giving dia. Maka ketika Al-Quran memberikan petunjuk, dia disifati dengan huda. Ketika Al-Quran memberikan nasihat baik, disifati dengan mau'izah hasanah. Ketika Al-Quran memberikan kabar gembira, disifati dengan basyir. Ketika Al-Quran memberikan obat, disifati dengan syifa. Dan ketika Al-Quran memberikan peringatan, disifati dengan nadhir. Karena dia banyak memberinya, yang itu adalah al-jud, maka dia tampil sebagai sesuatu yang sangat mulia. Karena banyak memberinya. Makanya kemarin kita diskusi sama Ustaz Fajar, sama Ustaz Kusnul, bahwa ketika kita landingan menyentuh dakwah masyarakat, yang harus kita kuat adalah bagaimana kita harus memberikan dulu, memberikan investasi dulu. Apa yang bisa kita berikan kepada umat gitu. Nanti efek dari dakwah itu bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya tahun depan, itu nanti. Dan itulah sebuah edukasi gitu. Ya, ini penting. Maka saya menyebut nama Karim itu dari hari ini hakim nih Pak, dari kantong sendiri, bukan dari saya. Belajar untuk mendakwahkan apa yang antum miliki, bahkan sudah harus dipecut anak didik saya. Nanti pulang dari sini itu mereka bikin tim safari ke Jawa sama ke Sumatera. Gimana caranya? Gimana caranya berdakwah? Antum punya tangan kekuatan. Gitu. Ada banyak dulangan-dulangan yang antum. Nah, jadi inspirasi Quran itu sangat memberikan sebuah kekuatan. Bahkan, coba perhatikan antara kurva ya, antara kurva ketaatan dengan kurva karunianya sebagai bukti kasih sayang Allahnya itu lebih banyak kurva kenikmatannya gitu. Apa buktinya? Kita tidur berapa jam? 7 sampai 8 jam, ya kan? Tapi lihat qiyamul lail kita sebagai bukti ketaatan. Itu berapa menit? Apakah Allah pernah nagih-nagih? Agak pernah. Apakah Allah melakukan fundraising? Kan enggak juga, ya kan? Ah, jadi inilah yang disebut tentang banyak memberikan inspirasi-inspirasi. Dan itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi saya sampaikan di khutbah Jumat, sampai Allah tuh ayat kursi Pak Arif, Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, yang maha hidup, menghidup-hidupi kita, bahkan menjadi sumber kehidupan kita. Yang paling menarik apa? Saya nulis ayat ayat kursi versus ayu ting ting. Apa artinya la ta'khudhuhu sinatu wala naum? Bahwa Allah itu tidak pernah diserang rasa kantuk, apalagi kebablasan tidur. Kalau bicara tentang kenikmatan, kalau sampai Ayu Ting Ting mendendangkan alamat palsu, ya gimana mau Allah berikan alamat palsu? Nggak mungkin. Orang sendirinya saja, ya Allah sendirinya saja zatnya nggak pernah ketiduran, apalagi ngantuk. Gitu. Dan itu membuktikan kasih sayang Allah. Nah, malah makhluknya yang suka ngantuk, tidur, dan suka pohon. Jadi ini banyak sekali yang perlu kita kuatkan dan mudah-mudahan hari ini kita terus diberikan spirit
untuk mendakwahkan ya Ustaz. Khusus apalagi yang ini antara pulau bahkan antar negara, Ustaz Adi, Ustaz Fajar, semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua sebagaimana Tuhan kita mengajarkan tentang terus banyak memberikan inspirasi-inspirasi agar umat ini benar-benar mendapatkan sentuhan-sentuhan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an itu kategorinya adalah mukjizat. Kata mukjizat itu, Pak Arif, bukan ini luar biasa. Makanya tadi terkait tentang sains dan Al-Quran, mu'jiza itu diambil dari kata a'jaza yu'jizu, yang mampu melemahkan, yang mampu bahasanya menimpuk. Ini yang lebih bagus, timbul lagi. Cuma terkadang kitanya nggak nyampe, terkadang apa intisari, inspirasi Al-Quran itu sendiri. Kemampuan saintifik, kemampuan metodologi, isme, ya menurut kita mengagung-agungkan ini. Padahal Al-Quran sudah bicara lebih dalam. Gitu. Al-Quran sudah banyak memberikan inspirasi-inspirasi itu semua. Dan salah satu kemukjizatannya, makanya karena mampu menjatuhkan, mampu melemahkan, entah itu konsep, metodologi, riset, apalagi, maka dia tampil menjadi sesuatu yang sangat amazing, sesuatu yang sangat fantastis, yang sangat luar biasa. Nah, salah satu kemukjizatannya adalah ketika Al-Quran bicara tentang manusia. Ini hanya analisa saya. Pertama, kata manusia dalam Al-Quran itu yang saya tahu ada 5. Al-insan, al-ins, kemudian an-nas, al-bashar, dan bani Adam. Kita kan kalau ngomong sudah asbun, asal bunyi aja. Gitu ya. Frase Allah dalam Al-Quran itu, bahkan ini saya ingin memberikan semangat kepada Pak Arif. Ada nggak satu kekuatan hurufnya dalam linguistik itu punya kekuatan? Misal, Pak Arif, wadduha, wal fajar. Ada nggak dalam bahasa yang lain? K, A, J, I. Yang satu hurufnya itu punya kekuatan. Ada nggak, Pak? Kekuatan, misalkan wa. Ada 20 berarti. Minimal. Bukan hanya Misalkan kayak la, gitu. Kekuatan itu apa? Kekuatan makna. Maknanya. Bukan hanya dan, tapi misalkan demi. Gitu kan. Kenapa lo bersama dengan demi waktu fajar? Kenapa lo bersama dengan wadduha? Demi waktu duha. Kenapa lo bersama dengan waktu siang? Kenapa lo bersama dengan waktu malam? Walaili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Bagi kita ya biasa saja. Maka itu kenapa anak saya itu ngafalin ayat-ayat itu tuh. Itu baru dikupas tadi apa yang disampaikan. Penguatan dalil akli dan penguatan dalil nakli itu harus seimbang, bahkan harus kuat gitu. Makanya ini IPA-nya, ini materi-materi tentang keumumannya, ini ayat-ayatnya. Dan itu makanya tadi, ini siapa yang mendualismekan antara ilmu umum dan ilmu agama. Harusnya kan harus padu itu. Semua komponen itu, kenapa Al-Quran bicara tentang surat Al-Hadid? Kenapa Al-Quran bicara tentang Quraisy? Kenapa Al-Quran bicara tentang Al-Imran? Tentang parenting? Kenapa Al-Quran tentang An-Nisa? Kenapa Al-Quran bicara tentang Al-Baqarah? Kenapa Al-Quran bicara tentang segala tetek bengeknya? nanti setelah waktu yang saya jawab. Ini menarik. Ya, jadi itu. Jadi yang paling menarik adalah kenapa Al-Quran diawali dengan Quran surat Al-Fatihah itu sebagai pedomannya manusia, kemudian disusul dengan surat Al-Baqarah dan di closing dengan surat An-Nas. Bicara tentang ibadah, tadi manusia wa ma khalaqtul jinna wal ins, bukan al-insan. Al-ins itu karena sering lupa, sering poho ya. Linisyanihi. Bicara tentang al-insan, masalah bakti kita kepada orang tua itu yufidul lil istiqra. Kemudian dalam masalah kerugian, itu semuanya tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin, tidak mengenal pejabat, rakyat jelata. Bakti kita ya wajib semua komponen manusia.
Masalah peluang kerugian ya semuanya punya peluang kerugian kecuali penguatan tadi empat komponen iman, amal soleh, tawasau bil haq dan juga tawasau bis sabr. Makanya petunjuk yang sudah berada di tengah kita ini memang itulah kenapa hari ini kita hadir dan di Depok itu Pak Arif saya menguatkan ini Quran ya sebelum yang lain ini dulu dikuatkan. Kemudian tarikan Al-Qur'annya bicara tentang lafadznya itu di sana ada tajwid ya, kemudian ada tahsin, kemudian tafhim, tahfidz, kemudian tafhim. Nah, hari ini kan potong kompas, hafal Quran banyak-banyak tapi nggak paham pesannya. Ya, seperti orang baca koran, setiap paragrafnya itu kalau nggak paham, ya nggak kekuatan ruhnya ada. Itu masih Allah memberikan kasih sayangnya, dapat pahala ya bacanya aja udah dapat pahala itu bukti kasih sayang. Cuma pesan saya maksudnya harus integral itu harus kuat runut dan harus dapat semuanya dari mulai tilawahnya dengan tajwid sehingga tidak jatuh pada pelafalan yang itu mengubah makna seperti hanya saya ngomong misalkan kepada calon mempelai wanita tapi dia bilang membelai wanita P berubah B calon balon salon apalagi paralon gitu kan berubah mana semua. Nah, itu kita masih mainnya hanya di satu konsep dan satu penguatan saja. Karena kalau sudah kebanyakan ya kita punya keterbatasan. Bicara tentang manusia dalam Al-Quran, ya saya singkat saja nanti baru setelah ini nanti kita diskusi. Al-Fatihah itu kenapa disebut Al-Fatih dan kenapa di sini muannas? Itu menarik. Muhammad Al-Fatih itu punya sematan, berarti kan pembuka, penakluk. Kenapa di sini Al-Fatihah? Kenapa di sini mu'annas? Yang namanya kaidah dalam bahasa Arab likulli jam'in mu'annas dan likulli mu'annas itu jamak dan itu memberikan sebuah penguatan. Benar-benar itu akan menjadi sebuah kata kunci. Makanya kenapa disebut Al-Fatihah menjadikan umul kitab. Dan kenapa Al-Fatihah itu menjadi kata kunci salah satu rukun salat. Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab bahwa aqta. Maka barang siapa yang tidak baca Al-Fatihah itu akan terputus. Maka hari ini lagi bergemuruh belajar terkait tentang sanad Al-Fatihah tidak jatuh kepada lahan jali maupun lahan khafi termasuk dari sisi penamaannya. Dan kenapa di setiap rokaat itu dibaca surat Al-Fatihah? Karena tadi Al-Fatihah itu tema besarnya tiga. Yang pertama adalah unsur al-aqidah, yang kedua adalah al-ibadah, yang ketiga adalah ar-roja. Maka inilah di setiap rokaat sejatinya kita kenapa diingatkan oleh imam, ya kenapa baca Al-Fatihah itu, ya tadi sebagai at-tasyahur, penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa saya, terima kasih ya Gusti. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Merasakan semua itu komponen yang kita rasakan, yang kita miliki, kemudian yang kita lihat, entah itu alam, entah itu semesta, entah itu laut, itu benar-benar dirasakan bahwa ada unsur ketuhanan. Makanya kenapa selalu diingatkan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Kalau ini benar-benar dipahami, itu akan merasakan sebuah kedahsyatan dalam ruh ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu komponen yang menggerakkan tentang konsep itu adalah tauhid. Nanti kita akan lihat kenapa surat An-Nas itu dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Salman Al-Audah ulama Saudi yang masih ada di penjara. Saya baca tuh Pak Arif, kenapa dalam surat An-Nas itu berulang-ulang 3 kali. Qul a'udzu malikin nas, ilahin nas. Apa jawaban beliau? Agar manusia benar-benar berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan ilahnya manusia. Itulah kenapa surat An-Nas disebut sebagai surat perlindungan. Dan kenapa di situ kul a'udzu adanya apa artinya a'udzu itu aku berlindung, continuous, sedang atau akan. Berarti kalau saya berlindung bisa jadi ada gempuran, ada serangan.
Ah, beliau menulis lagi. Coba cek. Saya mau nanya ke Pak Arif sama Pak Adi. Ada berapa kata syar dalam surat Al-Falaq? Satu surat Nas 3. Kul a'udzu birabbil falaq. Min syarri Sari. wa min syarri wa min syarri Berapa sari? wa min syarri 4. Coba cek dalam surat An-Nas ada berapa kata syarnya? Satu. Syekh Salman Al-Auda di dalam kitab Isyraqat Qur'aniyah itu beliau menyampaikan bahwa surat An-Nas itu kejahatannya, jahatnya itu dari internal. Makanya apa? Rongrongan tadi. Oh, nggak usah sholat, nggak usah sedekah, zakat, kedede, ntar aja. Nah, itu rongrongan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-waswas al-khannas. Sudah dironta-ronta, disifati dengan sifat mubalaghah al-khannas. Sebenarnya kata khannas sudah cukup, tapi ketika ada kata khannas itu benar-benar ibaratnya seperti kata kalau di pondok itu anta akil. Ketika ada akal, itu jago makan. Anta naim, nawam itu. Itu jago tidur. Ketika di sini khannas yang benar-benar terus meronta. Dan surat Al-Falaq itu adalah kejahatan yang sifatnya eksternal, khariji. Coba cek 4 tadi. Kejahatan dari apa yang Allah cipta, bisa manusia, bisa binatang. Luar kan? Kejahatan malam. Makanya orang tua kita bilang, hei, udah maghrib, masuk, 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 nanti gondoruo. Dan para tukang sihir memainkan perannya, itu adalah di malam hari. Nggak ada yang faksyat di siang hari. Apalagi kalau sudah matahari terbit. Gitu. Dan memulai malam kapan? Ya maghrib ketika matahari sudah berganti dengan gelapnya gurita malam. Kemudian min syarri an-nafasati fil 'uqad. Para tukang buhul. Makanya maman al-uqad, al-uqad tuh gini, Pak Adi. Nih. Makanya akidah itu simpul gitu. Makanya kalau ada orang yang kesurupan itu ya dicek orang-orang tuanya dulu apakah masih ada ikatan-ikatan persetanan ataupun ikatan-ikatan dengan memuja-muja pada ilmu-ilmu hitam tadi. Kalau masih ya berarti masih hidup, masih okot, masih dalam satu kesimpulan, masih dalam satu maaf, dalam satu simpulan, dalam satu ikatan. Dan yang terakhir min syarri hasidin dari kejahatan orang dengki apabila telah dengki. Nah, itu surat An-Nas, surat Al-Fatihah bicara tentang akidah, kemudian ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kalau ngomongin tentang urusan ibadah, kalau di awal landingannya udah deng, ini mah gampang. Masalah zakat, infak, sedekah, sholat itu sebenarnya gampang. Ketika konsep iman ini sudah landing, makanya gimana caranya anak-anak kita, cucu kita, dan masyarakat kita itu adalah memahami konsep ketuhanan itu. Itu yang disebut dengan iman. Dan tadi sudah membahas tentang makna fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini menjadikan Islam itu ya agama fitrah itu sendiri ya. Nah, ini surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Baqarah itu menjadi tipologi manusia. Al-Fatihah menjadi pedomannya manusia. Kata kuncinya tiga, yakin, aksi, harap. Udah selesai. Ya, tentang iman, tentang ikhtiar dan aksinya, maka ibadah itu kan bukti. Apa bukti Anda beriman? Salat. Apa bukti Anda beriman? Zakat. Apa bukti Anda beriman? Haji. Itu ledingan luaran, ya, amalan luaran ketika pemahaman rukun-rukun imannya itu benar-benar rasih, benar-benar sudah leading di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah itu tipologi manusia. Itu ini nanti kita diskusi saja. Yang pertama
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu bicara tentang tipologinya orang-orang yang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang Orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat Al-Baqarah ini sebenarnya sudah dikasih petunjuk. No, no. Makanya dalam kajian bahasa Arab itu zalika, tilka itu no, tuh. Ada satu kitab ya, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi dalam surat Yusuf ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kemudian sebelumnya itu bicara itu adalah kitab yang sangat jelas. Jelas petunjuknya, jelas kebaikannya, jelas inspirasinya, dan jelas nasihatnya dan yang lainnya. Uh, Kemudian yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bil ghaib ya, itu mohon maaf. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini adalah al-ghaib. Ini terkait tentang rukun iman ya, dan semua rukun iman itu adalah ghaib. Kemudian bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini masalah salat dan masalah terkait tentang masalah zakat infak sedekahnya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu bicara tentang iman kepada kitab-kitab sebelumnya dan Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini terkait tentang iman hari akhir. Kemudian ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata kunci sukses itu ya menguatkan rukun iman dan rukun Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kategori orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan, enggak diberi peringatan itu sami mawon. Ya, makanya ya bahasa yang lain adalah gedek kal hijarah, seperti batu. Kemudian fi qulubihim marad, di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Ada 3 di sini. Makanya suka melalelo. Saya sampaikan saja. Pertama, penyakitnya apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak. Ya. Qalu, tapi mereka merasa dirinya sudah bukan pengrusak, tapi selalu menghadirkan maslahat, kebaikan. Ala innahum humul mufsidun, bahwa sesungguhnya mereka adalah pengrusak-pengrusak. Ya, bisa jadi ngapain ganggu-ganggu hak asasi manusia, ya perilaku lesbi ataupun gay ataupun pernikahan sesama sejenis, pecinya hitam, jangan ganggu-ganggu hak asasi manusia dong. Nah, itu dengan dalih HAM, ya. Padahal mereka adalah pengrusak-pengrusak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dikatakan kepada mereka, qalu wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha, mereka menuduh kita adalah idiot, padahal yang idiot adalah mereka. Apa buktinya? Sudah tahu bagi kita puasa Ramadan itu sebuah kenikmatan. Tapi bagi al-munafiqun, ngapain puasa? Bikin sengsara, bikin capek, ya kan? Bikin segala-galanya. Karena ya menurut logikanya memang capek, tapi ketika dibalut dengan iman, maka itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, ya kemarin waktu diskusi di Jompet Duafa, bicara tentang penyediaan alat kontrasepsi itu, keunikan Al-Quran itu, keunikan syariat Islam yang dikarang oleh bicara tentang masa muda, itu kan bahaya itu. Kalau di fase muda malah dikasih penyediaan alat kontrasepsi, maka dalam Islam itu hanya mengenal 2, masa balik dan sebelumnya tamyiz, masa tamyiz dan masa balik. Sudah selesai. Nah, masa tamyiz itu usia 0 sampai 5, ya, tamyiz pertama, tamyiz kedua adalah usia 6 sampai usia 12 atau menjelang balik. Sedangkan balik dibagi 2 kan. Balik pertama itu usia 12 sampai usia 40, balik yang kedua 40 sampai meninggal dunia. Nah, itu kita diberikan beban-beban tadi.
Kita diberikan beban-beban tadi, taklif, ya. Makanya disebut dengan taklif. Syariat itu ya pembebanan karena memang sudah harus dikuatkan dan kita dibebankan oleh amalan-amalan mas'uliyah, pertanggungjawab ataupun pertanggungjawaban di hadapan Allah dan di hadapan manusia sebagai kita sebagai seorang manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penyakit yang kedua. Mereka adalah idiot. Yang ketiga adalah inkonsisten. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ya, bukan walakin la yashurun. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Jadi suka mbelalelo karena uh, beberapa hal. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan di uh, online ini karena Indonesianya kalah. Saya gara-gara udah kalah 2-0 saya nggak nonton lagi, Pak Toto. Masya Allah. Monggo sambil makan nonton. Jadi inilah Al-Quran yang Allah hadirkan dan Pak Ari, satu tema surat saja itu setidaknya kita bisa mengambil pesan. Saya pernah mengambil tema tentang gajah. Itu kan simbolik. Kenapa Al-Baqarah? Kenapa Al-Imran? Jadi ada satu tema yang harus dinaikin menjadi simbolik. Seperti halnya Sabah. Mungkin Pak Ari pernah ke Yaman. Nah, itu di Yaman itu ada satu di wilayah Yaman Selatan itu Sabah. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayat jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru. Itu ngomongin tentang peradaban kaum Sabah yang ada di wilayah Yaman Selatan. Dulu produktif. Udah enggak. Yaman sudah ini. Itu ya. Kemudian kenapa di situ ada Quraisy? Nggak boleh kita ngomong Al-Quraisy karena sudah jelas Quraisy itu dia peradaban Quraisy tersebut. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita. Mereka memiliki sebuah peradaban, rihlah, gerak. Ya, kalau musim dingin itu ke wilayah bawah Yaman, kalau musim panas ke wilayah Syam, wilayah sana, Yordania, Syria, itu wilayah Syam. Kemudian kategorinya bangsa itu ya kategorinya dua, bisa makan dan hidup tenang. Makanya kasus Palestina ini dua-duanya nggak dapat, ya sudah bermasalah. Maka itu adalah kategori bangsa yang benar-benar terjajah, ya. Makanya falyabudu rabb hadzal bait. Ngomongin tentang profiling, ada Maryam, kemudian ada Ibrahim, ada Musa, ya. Al-Fil itu bicara tentang simbolik kepongahan, kesombongan. Kalau saya nanya ke Pak Adi, dalam surat Al-Fil itu gajah tumbang dengan apa? Nah, itu kita kan kalau menganalisa musuh Allahnya pakai sesuatu yang sangat besar, Allah menghinakan musuh Allah tuh dengan cara yang hina sekali. Musuhnya pakai yang gede, bagi Allah alu itu kan, Abraha. Dihinakan dengan sesuatu yang sangat anti klimaks. Dengan sesuatu yang yaitu kerikil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Makanya mohon maaf, kata Fayran ababil itu bukan jenis burung, Pak Arif. Tapi ini sifat. Jadi sifatnya itu banyak. Dan itu apa ya kategorinya sesuatu yang nakiro, sesuatu yang tidak jelas tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Nah, itu memberikan sebuah penguatan bahwa tapi yang dipahami akhirnya tadi dipahaminya jenis ataupun nama burung seperti burung beo ataupun burung perkutut yang lain. Dari sisi penamaan surat itu sudah sejatinya kita bisa ambil infonya kenapa surat Al-Kahf tentang gua, tentang keheningan, tentang kesunyian bersama Allah
di tengah kekafiran, di tengah kenifakan, tapi ternyata pemuda Al-Kahfi juga kan tetap hidup ketika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Jadi inilah kehebatan Al-Quran yang benar-benar yang patut kita syukuri sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, dan kenapa hari ini di Indonesia dan kita selalu menggerakkan tentang peradaban Quran itu yang menjadi sumber inspirasi kita. Dan kenapa di closing dengan surat An-Nas itu agak matching ya kalau saya analisa itu. Al-Baqarah itu menjadi pedoman dan petunjuknya manusia, sedangkan An-Nas itu menjadi perlindungannya manusia. Ya kalau hari ini lagi ngomongin tentang judi online ataupun yang lainnya, maka kata Allah, kamu benar-benar berlindunglah kepada zat Robnya manusia, Tuhannya manusia. Maka di sini adalah bagaimana kita menguatkan tauhid rububiyah kita kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya zat yang maha wajib, ibaratnya bahwa Allah adalah yang perlu kita yakini, Allah adalah Al-Khaliq, bahwa Allah adalah Ar-Razik, bahwa Allah adalah Al-Mudabbir, Al-Malik, dan sebagainya. Itu harus diklirkan dulu itu. Baru nanti tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang wajib diilahkan dalam urusan masalah ibadah. Di sini bisa jadi tauhid rububiyah dipahami oleh semua komponen manusia, tapi ketika masuk ladingan yang kedua berikutnya, itu bisa jadi tidak. Karena disitulah antara kekuatan iman, ya. Dan yang terakhir adalah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi ini yang perlu kita kuatkan adalah terkait tentang perlindungan kita kepada Allah dengan penguatan-penguatan tauhid, tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita, tauhid mulkiyah kita di hadapan Allah. Dan surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut dengan surat perlindungan. Dua hal, pertama, di situ ada kategori a'udzu yang artinya adalah aku berlindung. Yang kedua, di situ adalah menggunakan fi'il mudhari yang sifatnya adalah continuous, sedang atau akan dilakukan. Maka hidup kita ya ada dua kemungkinan. Ya, kalau enggak diserang ya kita menyerang. Kalau menyerang berarti kita aktif, kalau diserang berarti kita pasif. Maka butuh sebagai penguatan-penguatan ibadah untuk menjaga konsistensi iman kita, kemudian konsistensi amal soleh kita dengan ruang-ruang ketaatan-ketaatan dan amal-amal soleh, dan itu adalah kategorinya adalah al-ibadah. Wallahu a'lam. Ini sebagai pemantik diskusi pada malam hari ini. Semoga Allah berkahi. Naktafi bihadal qadar. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu luas tadi apa yang disampaikan oleh mengenai manusia dalam Al-Quran, ada tiga tempat tadi, di pembukaan dan juga di akhir, sebagai perlindungan dalam surat An-Nas. Baik, untuk teman-teman yang menyimak di Facebook, kita cukupkan sekian paparan dari Ustaz kita pada malam hari ini, dan kami akan lanjutkan dengan diskusi melalui Zoom. Terima kasih untuk yang sudah menyimak lewat Facebook. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin meningkatkan keimanan kita terhadap mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran.